Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Applikom 1. Nah, pada malam hari ini saya melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-12 kita sudah membahas mengenai fungsi if. Nah, fungsi if itu fungsinya adalah sebagai salah satu fungsi untuk logika, yaitu untuk menguji benar atau salah, true or false. Nah, pada malam hari ini pokok bahasanya adalah masih menggunakan fungsi if, tetapi dengan menggunakan imbuhan di depannya, yaitu satu fungsi lagi, yaitu fungsi SUMIF, SUMIFs, CONIF, dan CONIFs. Nah, apakah itu fungsi sum? Nah, kalau fungsi sum itu tersendiri tanpa if itu adalah digunakan untuk penjumlahan. Nah, apakah artinya apabila sum if itu digabungkan? Nah, fungsi sum if dan sum if sebenarnya adalah gabungan dari dua fungsi Excel. Ya. Jadi gabungan ya dari gabungan antara fungsi sum dan fungsi if. Nah, kalau fungsi sum itu berguna untuk melakukan penjumlahan data. Jadi untuk menjumlahkan data seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan awal sudah UTS, kita sudah belajar mengenai fungsi sum. Kemudian if yang biasa digunakan untuk menentukan kondisi true atau false. Jadi untuk menguji kebenaran atau kesalahan dalam suatu data. Jadi digabungkan, jadi menjumlahkan dengan menggunakan fungsi if. Nah, dalam fungsi if digunakan untuk melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu. Jadi jika digabungkan, fungsi SUMIF itu digunakan untuk melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu. Jadi data itu dijumlahkan, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kenapa harus menggunakan if? Contohnya adalah untuk menghitung berapa banyak barang tertentu yang terjual di dalam sebuah toko komputer. Nah, kenapa menggunakan fungsi if? Karena di dalam toko komputer tidak hanya menjual satu merek saja, bisa menjual berbagai macam merek laptop atau mouse atau perlengkapan komputer lainnya. Nah, bagaimana kalau seluruh penjualan itu digabung menjadi satu? Otomatis kita pusing dong, mana penjualan laptop merek A, laptop merek B, laptop merek C. Nah, itu dipisahkan yaitu dengan menggunakan fungsi SUMIF. Jadi ketahuan, oh berapa sih penjualan laptop A pada 1 bulan, berapa penjualan laptop A pada 1 tahun, itu jadi dipisah. Jadi tidak secara keseluruhan. Maka dari itu menggunakan fungsi SUMIF. Nah, fungsi sintaknya atau fungsi functionnya yang keluar dalam Excel adalah seperti ini. SUMIF, kemudian ada range, ada kriteria, dan SUMRange. Nah, apakah arti range? Range digunakan untuk menentukan nilai dari range atau sel-sel yang ingin diuji atau dievaluasi. Kemudian kriteria digunakan untuk menentukan kriteria dari data yang ingin dijumlahkan. Jadi kriterianya apa? Yang ingin dijumlahkan itu seperti apa? Kemudian kriteria ini bisa berupa angka, ekspresi, ataupun teks. Kemudian SUMRange, kalau SUMRange itu adalah penjumlahan atau range sel-sel yang ingin dijumlahkan datanya. Nah, nanti langsung saja ya kita masuk ke dalam contoh soal di dalam Excel-nya. Nah, langsung kita masuk ke dalam contoh soal ya. Nah, di sini ada data di dalam Excel mengenai data penjualan laptop. Nah, di sini ada berbagai merek laptop. Ada merek Dell, ada Asus, Lenovo. Nah, di sini juga ada cabang. Ada Surabaya, Jakarta, dan Bali. Kemudian ada jumlah, ada harga, dan total. Di sini ada berapa cabang? Bisa dilihat 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah silakan dibuat penjualan berdasarkan merek. Nah, jadi kita pisahkan berapakah penjualan berdasarkan merek saja. Di sini ada 3 merek, ada Asus, Dell, dan Lenovo. Jadi kita pisahkan berapa sih penjualan khusus laptop Dell, Asus, dan Lenovo. Nah, kita buat dulu
seperti ini, penjual berdasarkan merek, kemudian kita buat mereknya apa, ada Dell, Asus, dan Lenovo, kemudian sales atau penjualannya berapa. Nah, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita hitung dengan menggunakan formula sum if. Nah, di sini ada range. Range adalah di mana data yang ingin kita tentukan. Range-nya adalah berdasarkan merek ya, berarti ini. Kita blok. Kemudian kriterianya berdasarkan apa? Pertama berdasarkan merek Dell. Kemudian sum range-nya mana? Sum berarti ada kata sum berarti identik dengan angka. Berarti sum-nya adalah ini. Ini adalah penjumlahannya. Kita blok. Nah, oke. Ada 26 juta. Khusus untuk merek Dell. Jadi sudah kita temukan datanya bahwa untuk merek Dell itu jumlah penjualannya sebesar 26 juta. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Asus sebesar 36 juta dan Lenovo sebesar 63 juta. Nah, baru kita jumlahkan. Bener nggak? Cocok nggak? Nah, jumlahnya ini harus cocok ya. Jadi setelah kita pisahkan jumlahnya adalah 125 juta dan dengan jumlah di data di penjualan itu juga jumlahnya adalah 125 juta. Nah, bedanya ini adalah datanya masih terpisah-pisah dan kalau ini sudah dipisahkan berdasarkan merek. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, apakah fungsi sum if ini bisa untuk menghitung barang-barang yang ada di supermarket yang jumlahnya bisa ratusan? Jawabannya adalah bisa. Nah, ketika ada penjualan banyak sekali atas nama barang, misalkan ada 100 nama barang nih, ketika penjualan pada satu hari itu semuanya dicampur menjadi satu. Nah, ingin dipisahkan saja berdasarkan jenis barangnya atau kode barangnya. Nah, itu bisa sekali dipisahkan berapa sih penjualan produk A, produk B, produk C, dan produk D. Itu bisa dibuat secara harian, bulanan, bahkan secara tahun pun juga bisa dengan menggunakan fungsi sum if. Nah, yang kedua, jumlah penjualan berdasarkan merek. Nah, kalau tadi adalah penjualan, total penjualannya, kalau sekarang adalah jumlahnya. Berapa jumlah merek laptop yang dijual? Kita masuk masih sama dengan menggunakan fungsi sum if. Range-nya mana? Range-nya adalah masih menggunakan merek ya. Kita blok. Kemudian kriterianya berdasarkan merek juga, Dell. Kemudian sum range-nya mana? Sum range-nya adalah jumlah ya. Kalau tadi total penjualan, kalau ini adalah jumlah. Berarti ini yang kita blok. Nah, oke. Ini saya kecilkan kelihatan. Nah, 26 untuk penjualan laptop Dell. Nah, kemudian kita total semuanya, tinggal tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Ada 65 barang yang terjual dan jumlahnya cocok dan sesuai. Kita pisahkan tadi menurut penjualan berdasarkan merek, sekarang kita pisahkan juga penjualan berdasarkan cabang. Nah, kita buat di sini penjualan berdasarkan cabang. Nah, tinggal di-copy aja, nanti tinggal diganti. Di sini berdasarkan cabang. Ada berapa cabang tadi di sini? Ada 3 cabang, Surabaya, Jakarta, dan Bali. Di sini tinggal diganti cabang. Nah, kita hitung penjualannya masih sama menggunakan insert function.
Ini kita clearkan dulu rumus yang awal tadi. Insert function, kemudian sum if, oke. Range-nya adalah berdasarkan cabang. Nah, kita blok yang cabang. Kemudian kriterianya berdasarkan apa? Di sini berdasarkan Surabaya. Kemudian sum range-nya masih sama menggunakan total. Kemudian kita blok. Oke. Nah, ada 41 juta penjualan di kota Surabaya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, totalnya adalah 125 juta. Nah, di sini sudah bisa kita pisahkan berapa penjualan untuk kota Surabaya, untuk kota Jakarta, dan kota Bali. Nah, sekarang tinggal kita buat untuk data penjualan berdasarkan cabang, tapi jumlah barangnya. Jumlah barang yang terjual. Di sini bukan sales, tetapi jumlah. Masuk ke insert function, masih sama pakai fungsi sum if, kemudian range-nya adalah cabang, berarti kita blok yang cabang. Kemudian kriterianya berdasarkan Surabaya. Sums range-nya adalah sums range-nya adalah jumlah ya. Sums range-nya adalah jumlah, tinggal di delete, diganti dengan jumlah. Ada 18 laptop yang terjual di kota Surabaya. Nah, totalnya harus sama, yaitu 65. Nah, jumlahnya adalah sama. Nah, jadi kalau misalkan jumlah yang kita jumlahkan di dalam tabel ini tidak sama dengan data di penjualan, itu berarti ada yang salah dan jumlahnya ini harus sama. Oke, saya lanjut untuk penjelasan mengenai sum ifs dengan memakai S. Oke, lanjut penjelasan mengenai fungsi sum ifs. Kalau tadi nggak pakai S bedanya, kalau sekarang adalah ada S di belakangnya. Nah, jadi fungsi sum ifs, rumus sum ifs ini fungsinya sebenarnya hampir sama dengan fungsi sum if, yaitu melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu. Bedanya, untuk fungsi sum if hanya untuk satu kriteria, sedangkan fungsi sum ifs itu untuk yang lebih dari satu kriteria atau kriterianya banyak. Nah, jadi kalau sum ifs ini sama dengan sebenarnya untuk fungsi if tetapi yang majemuk. Jadi ada dua kriteria. Tetapi kalau sum if itu hanya menggunakan satu kriteria saja. Nah, penulisan sintaknya adalah sum if, sum range masih sama ya. Kriteria range 1, kemudian kriteria 1, kemudian ada kriteria range 2 dan kriteria 2. Nah, jadi nanti ada kriterianya itu ada 2. Nah, kalau sum range itu adalah range atau sel yang ingin dijumlahkan datanya. Kalau kriteria digunakan untuk menentukan nilai dari range atau sel-sel yang ingin diuji atau dievaluasi. Kalau kriteria digunakan untuk menentukan kriteria dari data yang ingin dijumlahkan. Sebenarnya sama keterangannya seperti sum if tadi, cuma bedanya adalah kalau sum if itu hanya satu kriteria, kalau sum ifs itu ada dua kriteria atau lebih. Nah, langsung kita masuk ke lanjutan contoh soal yang Excel tadi. Nah, setelah kita bedakan penjualan berdasarkan merek, penjualan berdasarkan cabang, nah maka di sini ada dua data. Jadi dua datanya adalah penghitungan penjualan berdasarkan merek per kantor cabang. Nah, ini jadi lebih detail. Jadi kita membacanya adalah
merek Dell di kota Surabaya, berapa penjualannya? Merek Dell di kota Jakarta, berapa penjualannya? Dan merek Dell di kota Bali, berapa penjualannya? Jadi ada dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria berdasarkan cabang. Yang kedua adalah kriteria berdasarkan merek. Nah, jadi menggunakan sum ifs. Tinggal kita cari sum ifs. Oke. Nah, di sini muncul seperti ini. Bedanya adalah kalau tadi cuma ada satu kriteria, kalau ini nanti ketika sudah selesai diisi maka muncul kriteria 2, kriteria 3, dan seterusnya. Sum range adalah di mana data yang ingin kita jumlahkan itu yang di mana. Nah, kita blok. Sum range-nya adalah ini. Kemudian kriteria 1 berdasarkan apa? Kriteria 1 berdasarkan cabang. Kita blok cabang. Kriterianya apa? Yang pertama adalah berdasarkan Surabaya. Kemudian kriteria range 2 itu berdasarkan merek. Nah, kita blok merek. Kemudian kriteria 2 berdasarkan apa? Merek Dell. Nah, oke. Nah, jadi bisa diketahui penjualan merek Dell di kota Surabaya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, nanti tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita tarik ke bawah, ini tidak bisa. Kenapa? Harus ada data yang kita kunci. Mana yang data kita kunci? Data yang harus kita kunci adalah, karena ini kita tarik ke bawah, yang harus kita kunci adalah data di Surabaya, karena menggunakan kota yang sama. Kalau ini adalah mengikuti ya, ada Dell, Asus, Lenovo, tidak kita kunci karena dia berbeda merek. Kalau ini, kalau kita tarik ke bawah, maka yang harus kita kunci adalah data di Surabaya. Jadi kita edit lagi di insert function, maka Surabayanya kita kunci. Oke. Nah, jadi sudah ketahuan berapa penjualan Asus di kota Surabaya sebesar 18 juta, penjualan Lenovo di kota Surabaya sebesar 21 juta. Kemudian Jakarta. Sum range-nya masih sama. Kemudian kriteria 1 berdasarkan kota, cabang. Kemudian kriteria satunya Jakarta. Jangan lupa dikunci. Kemudian kriteria range 2 berdasarkan merek. Kemudian kriteria 2 berdasarkan merek Dell. Kemudian oke, baru kita tarik ke bawah. Nah, kalau Bali masih sama. Sum range-nya kriteria 1 berdasarkan cabang Bali. Jangan lupa Balinya itu harus dikunci. Kriteria range 2 berdasarkan merek Dell. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketahuan berapa penjualan merek Dell di kota Bali sebesar 11 juta. Nah, ini harus kita totalkan penjualannya. Berapakah total penjualannya? Harus sama, sebesar 125 juta. Nah, meskipun dipisah seperti ini, total penjualannya tetap harus sama, yaitu sebesar 125 juta. Nah, kalau ini tadi berdasarkan penjualan, sekarang berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, masih sama menggunakan sum ifs.
Sum strength-nya adalah apakah sama menggunakan total penjualan. Nah, karena jumlah berarti menggunakan ini ya, jumlah satuannya. Kemudian kriteria range 1 berdasarkan Surabaya. Surabaya jangan lupa untuk di-lock, untuk dikunci. Kriteria range 2 berdasarkan merek. Oke. Nah, baru kita tarik ke bawah. Nah, jadi penjualan merek Dell di kota Surabaya sebesar 2 unit, di Asus di kota Surabaya sebesar 9 unit, dan Lenovo sebesar 7 unit. Nah, nanti tinggal kita isikan sama ya. Tinggal diganti di sini Surabaya berdasarkan Jakarta. Kriteria range 2 berdasarkan sama ya Dell. Kemudian sum range-nya adalah jumlah. Kemudian kriteria range 1-nya menggunakan cabang. Kriteria range 2-nya menggunakan merek. Oke. Tinggal ditarik ke bawah. Kemudian Bali juga sama. Sum range-nya adalah penjualan. Sorry, dikelirkan dulu untuk rumusnya karena tadi ngopi dari samping. Maka kita kelirkan dulu. Nah, Bali. Untuk penjualan di Bali berarti masuk ke formula insert function sum if. Sum range-nya adalah jumlah ya. Sum range-nya adalah jumlah. Ya, kita blok. Kemudian kriteria range 1 berdasarkan cabang Bali. Kemudian cabang. Kemudian kriteria satunya adalah Bali. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kriteria range 2 berdasarkan merek. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jumlahnya harus sama yaitu 65. Nah, kalau jumlah tidak sama berarti adalah salah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa sih penjualan merek Lenovo di kota Surabaya sebesar 7 unit, penjualan merek Dell di kota Bali sebesar 11 unit, dan sebagainya. Nah, saya lanjut untuk penjelasan mengenai fungsi count dan count ifs. Nah, saya akan lanjut untuk penjelasan mengenai fungsi count if dan fungsi count if. Nah, nanti yang di soal itu lebih banyak kita menggunakan fungsi sum if dan sum if, tetapi tetap harus saya jelaskan apakah fungsi dari fungsi count if dan count ifs. Jadi fungsi count itu untuk menghitung jumlah selnya, sel yang berisi angka, dan menghitung angka dalam daftar argumen. Gunakan fungsi count untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam rentang atau larik
angka. Jadi cuma jumlahnya berapa sih yang ada di dalam sel itu berapa. Nah, jika ingin menghitung angka-angka yang memenuhi kriteria tertentu, maka menggunakan fungsi countif ataupun countif. Nah, jadi bedanya kalau fungsi count itu adalah fungsi countif itu adalah dengan menggunakan satu kriteria, tetapi kalau countif itu menggunakan lebih dari satu kriteria. Nah, fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel di dalam suatu range yang berisi bilangan numerik termasuk bilangan tanggal. Fungsi count tidak menghitung sel yang kosong maupun sel yang berisi nilai string. Jadi bukan penjumlahan yang digunakan untuk count, tetapi jumlah selnya itu berapa. Nah, rumus sintaknya fungsi countif hanya bisa mengajukan satu kriteria, sedangkan kalau countif itu dapat mengajukan beberapa kriteria. Sebenarnya sama seperti SUMIF tadi, kalau SUMIF hanya untuk satu kriteria, kalau SUMIF itu untuk lebih dari dua kriteria atau dua kriteria ya. Nah, kalau kalau sum tadi berhubungan dengan jumlah berapa banyaknya, tapi kalau count ini berapa sih sel yang ada di dalam suatu data tersebut. Nah, dari data ini, maka kita akan menghitung menggunakan jumlah countif. Nah, maksudnya adalah di sini ada merek dan cabang. Jadi berapa sih tulisan Del di dalam merek ini ada berapa? Kemudian berapa sih ada tulisan Surabaya di dalam tulisan Surabaya, Jakarta dan Bali di dalam cabang. Nah, misalkan ini ada data ratusan ya. Kalau ini saya contohkan cuma 10 saja. Misalkan ini kita ketikkan di sini berapa jumlah Del di dalam merek ini jumlahnya berapa. Kemudian di sini jumlah. Ini adalah merek. Nah, kita pakai fungsi count. Insert function, kemudian cari countif. Oke. Nah, range-nya mana? Range-nya adalah ini ya, merek. Tinggal kita blok, kemudian kriterianya berdasarkan Del. Oke. Nah, jadi ada tulisan Del di dalam merek ini ada 4. Kita buktikan ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi merek Del itu dijual sebanyak 4 kali. Jadi bukan jumlah satuan yang dijual ya, tetapi berapa kali merek Del itu dijual. Mereknya bukan jumlah yang dijualnya, tetapi dalam waktu seminggu ini ada 4 kali penjualan merek Del. Karena ketika 1 kali penjualan itu dijual 2. Jadi beda ya seperti ini. Kalau ini tadi adalah merek Del, itu jumlah yang dijual adalah 26. Tetapi ini merek Del yang dijual dalam 1 minggu itu adalah sebesar 4 kali. Kemudian berdasarkan cabang. Jadi berapa kali Kota Surabaya melakukan penjualan? Insert function, kemudian countif, oke. Range-nya adalah cabang, kita blok. Kemudian kriterianya berdasarkan Surabaya, oke. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi Surabaya itu sebanyak 3 kali, Jakarta 4 kali, dan Bali sebanyak 3 kali. Dan jumlahnya ada 10 ya. Totalnya ini adalah ada 10. Nah, kalau untuk fungsi countif, berarti nanti berapa kali penjualan Del di cabang Surabaya. Nah, tinggal kita isikan di sini. Nah, merek per kantor cabang, kemudian Surabaya, Jakarta, dan Bali. Ini bukan penjualan ya.
Jadi intensitasnya, berapa intensitas penjualannya? Berdasarkan merek per kantor cabang. Kita cari CONIFs. Oke. Kriteria 1 itu adalah berdasarkan cabang. Kita blok cabang, kemudian kriteria 1-nya Surabaya, kriteria 2-nya berdasarkan merek. Dua aja ya. Misalkan 3 bisa, 4 pun bisa. Nah, ini di sini karena cuma ada 2 kriteria saja. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini tadi belum dikunci untuk Surabayanya. Nah, jadi untuk merek Dell di kota Surabaya sebanyak 1 kali, Asus di kota Surabaya sebanyak 1 kali. Nah, tinggal kita lanjutkan. CONIFs. Kriteria 1-nya berdasarkan, kecilkan dulu aja biar kriteria 1-nya berdasarkan cabang Jakarta. Kemudian jangan lupa kita kunci kriteria 2. Oke. Tarik ke bawah. Kemudian Bali masih sama. CONIFs. Kriteria 1-nya berdasarkan cabang. Kemudian Bali. Jangan lupa ini juga dikunci. Kriteria 2 berdasarkan merek. Kemudian oke. Tinggal tarik ke bawah. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah jumlahnya sama ya. 10. Jadi harus cocok dengan jumlah ini. Berapa jumlah selnya? Oke, demikian penjelasan mengenai fungsi SUMIF, CONIF, dan CONIFs. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di dalam Excel. Nanti saya upload di Microsoft Teams. Nah, untuk pertemuan ke-14 nanti kita akan belajar untuk soal latihan untuk UAS. Jadi nanti tidak ada penjelasan materi lagi, tetapi langsung masuk ke latihan soal-soal yang hampir keluar di UAS atau latihan dari mulai penjelasan di pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 ya. Jadi sudah tidak ada materi lagi di pertemuan ke-14, tetapi kita hanya latihan soal-soal saja untuk di pertemuan ke-14. Nah, demikian untuk pertemuan pada malam hari ini untuk penjelasan mengenai fungsi SUMIF, SUMIF, CONIF, dan CONIFs. Nah, nanti apabila ada pertanyaan atau kesulitan ketika mengerjakan, silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih untuk pertemuan ke-13 pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Nah, apabila ada kekurangan saya selama mengajar di materi Applikom dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan minggu depan sampai jumpa untuk latihan soal-soalnya dan langsung nanti masuk ke UAS ya, ujian akhir semester, dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.